Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa Hikmalia. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai langkah dan proses penyusunan perencanaan wilayah. Oke, yang pertama adalah perencanaan wilayah. Apa sih perencanaan wilayah? Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas, di mana komunitas ini tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk pemerintah dan lingkungan setempatnya. Di mana perencanaan wilayah ini dilakukan agar suatu wilayah tersebut dapat melakukan perkembangan secara lebih baik menurut asas-asas prioritas yang ada di wilayah tersebut. Lalu, apa sih tujuan perencanaan wilayah ini? Tujuan perencanaan wilayah adalah untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Lalu, adapun proses perencanaan wilayah. Proses perencanaan wilayah. Apa itu proses perencanaan wilayah? Proses perencanaan wilayah adalah proses yang menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pengertian perencanaan ini secara sederhana adalah untuk memperhatikan faktor-faktor pembatas atau pengaruh lain dalam pelaksanaan perencanaan wilayah tersebut. Nah, adapun proses perencanaan wilayah menurut Glasson pada tahun 1947, di mana yang pertama adanya the identification of the problem mind coins, di mana yang pertama kita harus mengidentifikasi apa sih permasalahan yang ada di dalam wilayah tersebut. Lalu yang kedua ada the formulation of general goals and more specific and measurable objective relating to the problem, di mana kita akan memformulasikan apa saja tujuan-tujuan kita yang lebih spesifik dan juga kita melihat apa saja masalah-masalah yang ada di dalam wilayah tersebut. Lalu yang ketiga adanya the identification of possible constraint, di mana kita melihat apakah di dalam wilayah tersebut adanya kemungkinan untuk berkembang atau tidak. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada yaitu projection of the future situation, di mana kita melihat bagaimana wilayah tersebut ke depannya. Lalu yang terakhir yaitu the generation and evaluation of alternative course of action, di mana kini kita melihat adanya evaluasi dari perencanaan wilayah tersebut. Lalu kita akan melakukan perencanaan itu melakukan bagaimana kita melihat alternatif-alternatif yang ada dalam suatu perencanaan wilayah tersebut. Lalu yang selanjutnya menurut Lars, di dalam proses perencanaan wilayah yang pertama kita harus adanya pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini kita melakukan suatu observasi di dalam wilayah tersebut. Lalu yang kedua adanya perumusan tujuan dan sasaran. Apa sih tujuan dan sasaran yang ingin kita capai di dalam suatu wilayah tersebut? Yang ketiga, pendefinisian persoalan, di mana kita di sini menjabarkan masalah-masalah apa saja yang ada di dalam wilayah tersebut. Lalu yang selanjutnya adanya analisis data dan wilayah, di mana kita menganalisis wilayah tersebut. Lalu yang selanjutnya kita ada identifikasi dan evaluasi alternatif, di mana kita mengidentifikasi dan mengevaluasi suatu alternatif-alternatif yang ada. Lalu yang selanjutnya implementasi, di mana kita mengimplementasikan perencanaan wilayah yang sudah kita buat terhadap wilayah tersebut. Yang terakhir adanya pemantauan dan evaluasi, di mana kita melakukan observasi kembali setelah dilakukannya implementasi dan melakukan evaluasi bagaimana atau sejauh mana perencanaan wilayah ini berdampak untuk wilayah tersebut. Nah, perencanaan wilayah secara komprehensif, di mana yang pertama adanya diagnosis masalah ini hampir sama seperti yang sebelumnya, di mana kita mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah apa saja sih yang ada di dalam wilayah tersebut. Lalu yang selanjutnya artikulasi tujuan, di mana yaitu kita membuat suatu tujuan atau apa sih goals yang ingin kita capai di dalam wilayah tersebut. Lalu yang ketiga adanya prediksi dan proyeksi, di mana kita memprediksikan kira-kira wilayah tersebut ini apakah dia mempunyai potensi atau tidak, lalu bagaimana saat kita mengimplementasikan suatu rencana wilayah, apakah ini akan berjalan dengan baik atau tidak.
Lalu yang selanjutnya ada desain alternatif, di mana kita harus membangun pengembangan alternatif. Bila suatu nanti adanya permasalahan yang ada di dalam lapangan, kita sudah memiliki alternatif-alternatif lainnya dalam mengembangkan wilayah tersebut. Lalu adanya uji perencanaan, kita menyeleksi perencanaan mana saja yang kira-kira lebih tepat dan lebih cocok untuk wilayah tersebut. Lalu selanjutnya ada evaluasi, di mana kita harus melakukan evaluasi apakah perencanaan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah implementasi. Nah, lalu ada pun manfaat perencanaan wilayah. Apa aja sih kira-kira manfaat perencanaan wilayah? Nah, yang pertama, perencanaan wilayah ini mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan ekonomi, dan juga kita dapat mampu memanfaatkan penggunaan lahan di mana lahan-lahan yang ada di wilayah tersebut nanti kita akan manfaatkan untuk masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya, manfaatnya itu dapat membantu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan. Jadi nanti pada saat kita melakukan perencanaan wilayah, kita dapat mengukur apa saja potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu dan tahu bagaimana selanjutnya yang akan mereka lakukan. Lalu ada sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan. Jadi jika ada perencanaan wilayah, pemerintah mampu dan tahu bagaimana wilayah tersebut akan ke depannya, sehingga pemerintah mampu mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang selanjutnya, sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail. Misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana. Jika kita sudah memiliki perencanaan wilayah, maka kan kita sudah tahu apa saja sih potensi atau apa yang harus kita lakukan di wilayah tersebut karena kita sudah melakukan observasi sebelumnya. Nah, sehingga ke depannya kita sudah tahu apa saja perencanaan-perencanaan lain yang bisa kita implementasikan ke dalam wilayah tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.